Anda kembali di iNews Today langsung dari iNews Center Jakarta. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali membuat gebrakan di dunia pendidikan wilayah Jawa Barat. Ya, melalui media sosial Instagramnya, kali ini KDM meminta orang tua murid membuat surat pernyataan bahwa tidak akan memidanakan atau menggugat guru apabila guru bertindak demi kebaikan muridnya. Permintaan Deddy ini berunjuk pada banyaknya kasus guru yang dipidanakan saat berusaha untuk mendisiplinkan muridnya. Meski demikian, KDM juga memastikan Pemprov Jawa Barat tidak akan tinggal diam terhadap guru yang bertindak arogan terhadap anak didiknya. Saya sampaikan ya pada seluruh orang tua yang akan memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah di seluruh Provinsi Jawa Barat, terutama yang di bawah kepemimpinan Provinsi Jawa Barat, bawah kekuasaan, pengelolaan, gitu, kewenangan. Kami harapkan orang tuanya untuk membuat surat pernyataan tidak akan mempidanakan guru, menggugat perdata guru apabila guru bertindak demi kebaikan muridnya, demi pendidikan muridnya, dan seluruhnya dilakukan dengan keikhlasan. Semoga para orang tua bersedia untuk menandatanganin itu, karena itu bagian dari membangun harmoni. Kecuali kalau gurunya melakukan tindakan karena kebencian, tidak ada unsur pendidikan, bahkan tidak memberikan tauladan, ya silahkan saja. Dan tidak usah dipidanakan oleh muridnya juga, oleh orang tua siswa juga. Pemda Provinsi Jawa Barat pasti akan melakukan tindakan, dari mulai tindakan A sampai tindakan pemberhentian, ya. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dilaporkan oleh seorang wali murid bernama Adel Setiawan asal Bekasi, Jawa Barat ke Barreskrim Polri buntut kirim siswa bermasalah ke barak militer. Bahkan KDM juga telah dilaporkan ke Komnas HAM karena alasan yang sama. Ya pemirsa, usai menjadi sorotan publik terkait sejumlah anak-anak sekolah PAUD dan TK yang tidak mendapatkan kurikulum yang sesuai, Komisioner Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi, Jawa Barat mendatangi sekolah Al-Karim Islamic School. Ya, berdasarkan asesmen terhadap sejumlah orang tua siswa, pihak KPAD Kota Bekasi menduga di sekolah terdapat pelanggaran terhadap anak didiknya. Usai menjadi sorotan publik terkait sebuah sekolah yang tidak memberikan kurikulum yang sesuai, Komisioner Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi, Jawa Barat mendatangi sekolah Al-Karim Islamic School untuk ingin mengetahui apakah hak didik anak di sekolah itu dapat dipenuhi oleh pihak sekolah. Usai mengunjungi dan berdialog dengan sejumlah perwakilan orang tua, KPAD Kota Bekasi menduga di sekolah itu terdapat sejumlah pelanggaran hak terhadap anak. Kita mau mengetahui sebenarnya ada peristiwa apa sih terkait sekolah tersebut, gitu kan? Dan kita asesmen semuanya, dan akhirnya memang kita mendengarkan keluhan-keluhan dari orang tua, dari bagaimana proses pembelajaran sampai akhirnya peristiwa hari ini orang tua tidak bisa ketemu dengan pihak sekolah. Bahkan tadi ada satu orang tua yang datang, anaknya mau ujian susulan, ternyata sekolahnya digembok, gitu kan? Nah ini kan sebenarnya sebuah peristiwa yang ini harus benar-benar kita menjadi sebuah sorotan. Ada hak-hak anak di sini yang bisa jadi indikasikan terlanggar, terutama hak untuk pendidikan. Sementara itu KPAD juga akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait siswa TK yang akan masuk ke jenjang pendidikan dasar agar bisa memfasilitasinya. Diketahui sebelumnya sejumlah orang tua murid melakukan somasi dan bahkan membuat laporan ke kepolisian karena diduga menjadi korban penipuan sejumlah uang yang telah disetor ke pihak yayasan sekolah, namun hak pendidikan yang didapat sang anak tidak sesuai harapannya. Akibat kejadian itu sekolah dinonaktifkan. Selain itu sejumlah tenaga pengajar di sekolah itu mengundurkan diri karena kecewa dengan pihak yayasan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Dan bisa untuk mengetahui situasi terkini dari Sekolah Al-Karim Islamic School, kita sudah terhubung dengan Henry Aprila. Baik, selamat pagi Henry. Bagaimana kondisi terkini di sekolah dan bagaimana nasib para siswanya ini? Ya baik Zila, Togi, selamat pagi. Kalau untuk kondisinya, ini saat ini kami berada tepatnya di depan gerbang masuk sekolah untuk Al-Karim Islamic School yang berada di Kota Bekasi. Sedikitnya Zila kita tunjukkan, memang kalau sudah dilihat pagarnya ini sudah dipasangkan banner berwarna biru yang bertuliskan dari pemerintah Kota Bekasi, Dinas Pendidikan, bahwa memang sudah dilakukan penyegalan, dan informasi yang kami terima bahwa penyegalan ini sudah dilakukan sejak kemarin, tepatnya di hari Selasa 17 Juni 2025. Adapun juga kalau kami lihat sampai sejauh ini memang aktivitas pendidikan sendiri pun juga sudah dihentikan ataupun dinonaktifkan. Bahkan Zila, ini kita akan tunjukkan memang juru kamera kami ini, Seto Pratomo, juga menunjukkan bagaimana memang pagarnya saja sudah dikunci, kemudian juga sudah diberi kunci untuk agar menandakan bahwa memang sekolah ini sudah dilakukan penyegalan. Nah, sedikit kita ceritakan ataupun kita sampaikan terkait dengan background dari kasus yang terjadi dari Sekolah Al-Karim Islamic School sendiri, bahwa memang ada beberapa wali murid yang mengadukan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak sekolah. Kalau memang Dinas Pendidikan sendiri juga telah memeriksa bahwa ada dugaan-dugaan pelanggaran yang diantaranya adalah terkait dengan para murid ini tidak didaftarkan ke Dapodik, kemudian juga pada saat pemeriksaan ini ditemukan tidak adanya izin ataupun pelanggaran terkait dengan surat izin. Kemudian juga terkait adanya pelanggaran yang dijanjikan kepada wali murid bahwa nanti murid sendiri ini akan diberikan pendidikan dengan basis kurikulum Cambridge, yang dimana memang pada saat pembelajaran murid-murid tidak menerima pendidikan yang memang dijanjikan oleh pihak sekolah sendiri. Adapun juga informasi lain yang kami terima dari pihak pendidikan sendiri bahwa memang untuk pihak yayasan sendiri pun nantinya akan bertanggung jawab atas apa yang sudah diperbuat. Tentunya juga aduan ini juga terus dilakukan ataupun terus diajukan oleh para wali murid untuk nantinya memberikan perkembangan kasus. Dalam hal ini adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pihak sekolah ataupun yayasan di Sekolah Al-Karim Islamic School. Togi dan juga Zila. Baik Henry, lalu apakah sudah ada tanggapan dari pihak sekolahnya sendiri? Zila, sampai sejauh ini kami lihat memang karena mengingat ini sudah dilakukan penonaktifan, kalau informasi terakhir yang kami terima bahwa memang dari penyegelan ini sendiri, bahwa pihak dari sekolah sendiri ini tidak bisa menerima siswa baru dalam periode tahun 2025-2026, yang kemudian memang sampai sejauh ini pun kami masih menunggu, karena kami lihat dari sisi depan maupun dari sisi belakang pihak dari kawasan sekolah sendiri ini tidak adanya pihak dari sekolah yang kami temukan di sekitaran dari sekolah sendiri. Bahkan juga kami tanyakan kepada warga sekitar pun memang sudah dilakukan penonaktifan, sehingga dalam hal ini tentu sekolah ini juga sudah dari kemarin tidak adanya aktivitas yang dilakukan di Al-Karim Islamic School ini sendiri. Zila. Baik, lalu bagaimana dengan nasib anak-anak yang tidak sekolah ini, Henry? Baik Henry, lalu bagaimana dengan nasib anak-anak yang tidak sekolah akibat atau dampak dari masalah ini? Zila, untuk terkait dengan anak-anak yang memang berada ataupun murid yang bersekolah di sekolah ini sendiri, memang kami pun masih mencari informasi detailnya ataupun mencari informasi lebih dalam terkait dengan anak-anaknya nanti akan diproses kemana tentunya, dan tentunya kita akan terus mencari apakah atau bagaimana nantinya informasi yang kami dapatkan pada saat di lokasi ini sendiri. Zila. Baik, terima kasih Henry Aprila atas informasinya melaporkan langsung dari Sekolah Islamic School, dan selamat bertugas kembali. Dan kita ke informasi lainnya, pemirsa. Tim kuasa hukum Mbah Tupon menyebut ada 7 tersangka dalam kasus mafia tanah terhadap Mbah Tupon. Ya, pihaknya juga menyebut sudah ada 1 orang ditahan dalam kasus tersebut.
Kasus mafia tanah dengan korban Mbah Tupon, lansia buta huruf warga Dusun Ngentak, Kelurahan Bangunjiwo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memasuki babak baru. Tim kuasa hukum Mbah Tupon menyebut sudah ada 7 orang tersangka dalam kasus mafia tanah dan 1 orang telah ditahan di Polda DIY bernama Bibit Sukamto. Sementara itu, di tengah proses pidana, Mbah Tupon terseret dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bantul. Tim kuasa hukum Mbah Tupon juga akan berkoordinasi terkait strategi yang dihadapinya. Untuk sidang mafia tanah Mbah Tupon sendiri rencana akan digelar pada 1 Juli 2025 mendatang. Perkembangan kasusnya sebetulnya di tanggal 11 Juni kemarin kami menerima SP2HP, jadi surat perkembangan hasil penyidikan gitu ya, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan dari Polda DIY. Jadi berdasarkan gelar perkara yang dilakukan pada tanggal 4 Juni 2025, Polda sudah menetapkan ada 7 tersangka. Kalau untuk persangkaan pasalnya sesuai dengan laporan ya, kami kan melaporkan ada penipuan, pasalnya penipuan, penggelapan. Sebelumnya, Mbah Tupon menjadi korban mafia tanah setelah dirinya terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter persegi. Dirinya yang berniat memecah bidang tanah miliknya tiba-tiba mendapat kabar bahwa tanah tersebut telah berubah nama dan akan dilelang. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar divonis 16 tahun penjara terbukti melakukan pemufakatan jahat untuk menyuap hakim terkait perkara kasasi Ronald Tanur. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di iNews Today.